Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video ini ya teman-teman, ini tuh video yang ditunggu-tunggu sama teman-teman calon persit ya. Jadi tuh banyak banget yang request gitu ya, yang DM di Instagram aku gitu. Kak, apa aja sih persiapan sebelum menghadapi pengajuan nikah dengan anggota TNI? Nah, sebelumnya aku udah pernah sharing ya, yaitu tips sebelum pengajuan nikah gitu ya. Jadi tuh di video itu aku sharing gitu ya teman-teman, tips-tips biar teman-teman tuh cepat pengajuannya, enggak lama, enggak yang memakan waktu sampai berbulan-bulan. Nah, teman-teman yang belum nonton, tonton dulu dong videonya. Nah, oke, jadi di video ini ya teman-teman, aku bakal membahas persiapan yang perlu dan yang harus disiapin sebelum teman-teman melakukan pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Yuk kita langsung aja. Yang pertama ya teman-teman, yang perlu disiapkan yaitu tanggal menikah ya. Jadi ya teman-teman, udah pasti dong kalau sebelum melakukan pernikahan pasti kan ada tuh perundingan di antara dua keluarga, pihak cewek sama pihak cowok gitu kan. Nah, sebelum pengajuan pun kita tuh sudah mempersiapkan tanggal tersebut teman-teman. Nah, kebanyakan kan di era sekarang ini orang-orang sebelum melakukan pernikahan pasti kan ada tuh yang namanya lamaran, yang nggak pasti kan. Nah, dulu pun aku juga gitu teman-teman. Jadi ini apa ya, sesuai pengalaman aku gitu ya teman-teman. Jadi dulu aku itu tunangan dulu kan sama suamiku ini. Nah, setelah aku tunangan terus tuh pembahasan lah lebih lanjut gitu loh antara dua keluarga, antara keluarga aku dan keluarga suamiku gitu. Kita putusin nih, kita mau nikah di tanggal berapa, di bulan apa, dan di tahun apa teman-teman. Itu kenapa kita harus memilih tanggal dulu gitu ya, biar kita tuh bisa memperkirakan teman-teman mau pengajuannya kapan, dan kita bisa memperkirakan gitu loh teman-teman, kira-kira tuh kalau misal molor nih pengajuannya berarti kita mesti persiapan pengajuan berapa bulan sebelum hari H pernikahan gitu teman-teman. Tapi ada juga yang tanggal nikahnya itu setelah melakukan pengajuan nikah atau setelah selesai nikah kantor gitu ya. Jadi nikah kantor itu tuh sebutan untuk pengajuan nikah TNI ya. Tapi ya teman-teman, pengalaman aku juga saat kita menghadap gitu ya teman-teman, apalagi nanti saat menghadapnya di komandan dan di jajarannya gitu, waktu di kesatuan tuh kita tuh akan ditanyain teman-teman nikahnya tanggal berapa gitu, nikahnya kapan gitu ya. Dan seingatku nanti bakal dilampirin juga gitu loh teman-teman mau nikah di tanggal berapa. Jadi sebelum pengajuan usahakan teman-teman sama abangnya udah mempersiapkan tanggal nikahnya. Kedua yang perlu disiapin nih teman-teman yaitu berkas-berkas teman-teman. Jadi banyak banget berkas yang harus dilampirkan saat kita melakukan pengajuan nikah teman-teman. Nah, sebelumnya juga sudah aku sharing di video ini ya teman-teman, bisa dilihat berkasnya tuh apa aja yang harus dilampirkan gitu ya. Mulai dari fotokopi KTP, KK, akte, ijazah gitu ya, ijazah mulai dari kita SD sampai kita lulus sekolah kuliah, terus kemudian ada fotokopi KTP, SKCK, ada juga berkas fotokopi KK, surat nikah orang tua kita, kemudian berkas calon suami kita, kemudian berkas mertua kita, dan juga jangan lupa teman-teman yang penting yaitu SKCK teman-teman. Jadi SKCK tuh SKCK buat kita catin gitu ya, dan juga abangnya, kemudian SKCK untuk kedua orang tua kita, dan juga SKCK untuk kedua mertua gitu ya. Nah, ini banyak banget tuh yang tanya, terus keterangannya di SKCK apa kak gitu ya. Jadi keterangannya kalau untuk catin gitu ya, untuk calon pengantinnya yaitu untuk menikah dengan anggota TNI AD untuk kita ya. Terus kemudian untuk kedua orang tua kita yaitu sebagai wali nikah dengan anggota TNI AD, seperti itu teman-teman. Dan juga selain berkas-berkas lampiran tersebut juga ada foto-foto ya teman. Foto-foto pun juga banyak versinya, mulai dari beda ukuran dan beda mode, ada yang hijab ada yang enggak gitu ya. Terus backgroundnya pun ada yang merah, ada yang biru. Terus kemudian jangan lupa teman-teman untuk bawa materai sebanyak-banyaknya ya, minimal bawa 10 materai lah, karena memang nanti tuh perlu kita pakai materai. Dan yang ketiga ya
yaitu uang. Ya betul banget, kita tuh bakal mengeluarkan dana yang tidak sedikit teman-teman. Mulai dari kita fotokopi, kita foto di studio, kemudian belum cetaknya yang berlembar-lembar, kemudian belum beli materainya, belum nanti kita bayar buat bikin SKCK-nya, belum nanti kalau kita mengurus gitu ya di di kecamatan ataupun di kelurahan kan pasti ada tuh kayak ngasih kas, dan kemudian belum nanti kalau kita transportasinya, apalagi kalau pengajuannya tuh jauh gitu ya. Misal teman-teman ada di Jawa Tengah, terus calon teman-teman tuh ada di Jawa Timur, Jawa Barat, atau bahkan di luar Pulau Jawa, terus belum lagi nanti teman-teman ngekosnya, nanti belum buat makannya dan lain sebagainya teman-teman. Jadi harus disiapkan duit yang cukup banyak. Nah, apalagi untuk tes kesehatannya teman-teman. Tes kesehatan itu cukup mahal teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu menyiapkan uang ya, walaupun nanti bakal dibayarin gitu ya sama calon suami kita, sama abang kita, tapi kan kita juga gak bisa dong jagain si cowok, tapi kita harus ada uang pegangan. Dan yang keempat yaitu tempat tinggal saat pengajuan atau kos ya teman-teman. Nah, jadi misal nih ini tuh buat teman-teman yang LDR, yang jarak jauh gitu ya pengajuannya. Contohnya kayak aku nih, aku di Jawa Tengah tapi pengajuannya di Jawa Timur, kan jauh tuh ya, kan nggak mungkin kalau aku tiap pengajuannya tuh PP bolak-balik gitu kan. Jadi tuh aku dulu ngekos teman-teman, kurang lebih tuh aku ngekos seminggu, dan kemudian alhamdulillah gitu ya ditawarin buat nginep gitu ya di asrama di lettingnya suami aku buat nemenin istrinya. Jadi tuh lebih hemat biaya gitu ya. Nah, teman-teman juga harus dipikirin tuh besok waktu pengajuan itu mau tidur di mana, mau tinggal di mana. Syukur-syukur kalau ada saudara atau teman yang tinggalnya dekat di kesatuan saat pengajuan tersebut teman-teman. Kalau misal tidak ada kan ya mau gak mau teman-teman kan harus ngekos gitu kan ya, walaupun misal cuma seminggu atau bahkan sebulan gitu ya. Jadi dipikirkan itu ya teman-teman, dan sebelum pengajuan pun teman-teman sudah harus dapat kosnya gitu loh. Jadi jangan mendadak teman-teman, hari H itu tuh pengajuan tapi tuh belum dapat tempat tinggalnya, nanti teman-teman kan bingung gitu ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum teman-teman datang ke tempat kesatuan atau tempat pengajuannya itu udah dapat kosnya dulu gitu ya. Jelas nanti minta tolong abangnya buat cariin tempat kos. Nah, saran aku gitu ya, carilah tempat kos yang dekat dengan tempat pengajuannya teman-teman, atau yang dekat dengan kesatuannya gitu ya. Dan bisa juga gitu ya teman-teman tuh tanya deh, coba tanya ke calon suaminya ada nggak tuh lettingnya gitu ya. Letting tuh maksudnya tuh angkatannya yang udah nikah gitu ya, yang udah berkeluarga. Nah, biasanya kan yang udah berkeluarga ini kan punya asrama ya teman-teman, udah tinggal di rumah dinas gitu kan. Nah, teman-teman bisa minta tolong tuh, kira-kira bisa nggak kalau misal nginep atau numpang di rumahnya kan. Kalau misal bisa gitu kan alhamdulillah banget, bisa meringankan biaya pengeluaran. Yang selanjutnya ya, yang keberapa sih, yang kelima kalau nggak salah ya, itu jangan lupa teman-teman ya, yang wajib banget ada selain berkas-berkas dan uang tadi ya teman-teman, yaitu seragam persit ya. Betul banget, jangan sampai lupa dong, kita udah nyiapin berkas-berkas sama udah ada uang, ya ternyata seragam persitnya buat pengajuan nggak ada. Jadi tuh banyak banget nih yang tanya teman-teman, Kak kalau pengajuan pakai baju apa, pakaian apa? Ya jelas pasti ya teman-teman pakainya seragam persit warna hijau teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang muslim jelas pakai yang hijab, tapi kalau buat teman-teman yang non muslim ya pakai yang baju aja sama rok pendek dan lengan pendek gitu teman-teman. Dan jangan lupa ya teman untuk ada maskernya. Jadi tuh udah ada masker persit ya teman-teman, maskernya tuh batik gambarnya. Aku dulu ya teman-teman sama suami aku itu dibelinya tuh udah satu paket lengkap teman-teman. Jadi tidak hanya baju persit yang PSH itu yang harian gitu ya, yang warna hijau buat pengajuan itu, tapi juga ada PSO teman-teman, yaitu untuk olahraga. Jadi ya seragamnya itu ya teman-teman aku jabarin, ada seragam PSH gitu ya yang warna hijau. Itu tuh kelengkapannya ya teman-teman, ada lencana persit, kemudian ada hijabnya, ada maskernya, kemudian ada tas dan sepatu persit teman-teman. Nah, itu yang harus dipakai. Nah, untuk yang berhijab aku saran itu ya pakai kaos kaki yang panjang ya. Walaupun kita pakai rok panjang, tapi kadang tuh kalau waktu jalan tuh kaki kita tuh kan kelihatan gitu ya. Nah, usahain pakai kaos kaki panjang. Nah, kemudian untuk PSO atau untuk yang olahraganya ya teman-teman, yaitu ada baju hijau ya, baju olahraga, kemudian ada celana, ada hijab dan juga ada masker, kemudian ada tasnya juga teman-teman. Nah, untuk harganya tuh juga lumayan mahal teman-teman. Jadi ya sebaiknya dibicarain
diceritain ya sama abangnya, jangan lupa kalau dulu itu ada yang namanya tuh koperasi. Jadi di setiap kos satu tuh ada yang namanya koperasi teman-teman. Nah biasanya itu abang-abangnya ini ya kalau membeli perlengkapan buat persit atau calon istrinya itu di koperasi. Jadi tuh udah lengkap satu setel beserta pertilan-pertilannya teman-teman. Dan selain di koperasi bisa juga beli di baterai masing-masing gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti ditanyain deh, ini seragam persisnya gimana, beli di mana, beli di koperasi atau di baterai kamu, atau beli sendiri online di luar gitu teman-teman. Nah tapi biasanya setiap kesatuan kan punya ciri khas baju persit sendiri gitu teman-teman. Walaupun sama-sama hijau, kadang tuh ada spesifik sendiri gitu kan teman-teman, entah itu model bajunya, entah itu bahannya gitu, biar apa ya, satu kesatuan itu atau satu asrama itu sama semua teman-teman. Jadi saran aku belinya itu di tiap baterai atau di koperasi di kesatuannya teman-teman. Dan itu belinya itu masih berupa kain ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus ngejahitin dulu gitu ya. Dan itu tuh juga butuh waktu tuh teman-teman. Nah itu juga dipikirkan teman-teman. Beli kainnya itu ya sebelum melakukan pengajuan nih. Dikira-kira lagi nih, misal nih teman-teman mau mengajukan 5 bulan sebelum hari H menikah. Nah sedangkan seragam harus ngejahitin dulu. Ya kira-kira teman-teman bisa membeli perlengkapan baju persit itu sebulan atau 2 bulan sebelum melakukan pengajuan gitu teman-teman. Nah sampai sini paham ya teman-teman. Nah untuk modelnya seperti apa bajunya, nanti saat teman-teman mendapatkan kain nanti bakal ada satu lembar kertas yang menjelaskan kayak detail seragamnya teman-teman, mulai dari ukuran dan modelnya itu nanti bakal ada. Misal tidak ada keterangannya, teman-teman tuh bisa minta tolong sama lighting atau seniornya abang teman-teman, minta gitu loh penjelasan seragamnya bentuknya yang seperti apa begitu. Untuk lencananya ya teman-teman jangan dipakai dulu. Lencana itu boleh kita pakai kalau kita sudah resmi menjadi persit atau kita setelah menikah. Jadi saat pengajuan itu masih polos, cuma pakai hijab, seragam baju sama rok, tas dan sepatu. Untuk lencananya jangan dipasang dulu. Yang kemudian harus dipersiapkan yaitu rumah dinas atau mes gitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau di sini tuh banyak sebutannya, ada yang menyebut rumah dinas, ada yang menyebut mes, ada yang menyebut asrama gitu ya. Tapi intinya itu tuh sama, yaitu rumah atau tempat tinggal kita nanti setelah kita menikah. Jadi ini tuh disiapin bener-bener juga jauh hari gitu teman-teman. Kalau aku dulu ya teman-teman, sebelum melakukan pengajuan tuh abang aku atau suami aku tuh sudah mempersiapkan atau sudah nembung gitu ya teman-teman, atau sudah minta rumah ke bagian stafnya yang ngurus perumahannya teman-teman. Jadi nyari dulu gitu ya rumah yang masih kosong atau nunggu rumah yang bakal ditinggal gitu teman-teman. Jadi kalau rumahnya masih kosong bisa tuh kita minta, kita booking dulu, nanti setelah kita nikah kita tempatin. Tapi ada juga kan kalau misal rumahnya penuh gitu ya, rumah dinasnya penuh, biasanya kita tuh kayak nunggu gitu loh teman-teman, nunggu dulu ada anggota yang mau keluar, nah nanti kita bisa pakai rumah tersebut. Nah untuk rumahnya bayar apa tidak bayar ya teman-teman. Jadi rumahnya itu alhamdulillah gratis beserta listrik dan airnya, alhamdulillah banget. Tapi gitu ya teman-teman, kalau kita pakai rumahnya yang habis dipakai orang lain, dan orang lain kan misal mau pindah nih, terus rumahnya kita kita tembung, kita minta gitu ya mau kita tinggalin, itu biasanya kan rumahnya tuh sudah dimodifikasi teman-teman, entah itu udah di belakangnya udah dibangun pagar, udah dibikin sumur, ataupun dibikin dapur yang gimana, atau ditambah kandang atau sebagainya, atau pagar belakang rumah, depan rumah, atau intinya yang udah dimodifikasi itu biasanya nanti kita ganti teman-teman. Nah gantinya itu ya ke orang tersebut yang orang itu pindah gitu. Untuk nominalnya berapa itu ya tergantung kesepakatannya teman-teman, tergantung orang yang mau ninggalin rumahnya ini. Kalau misal dia dulu bangun nih seharga 2 juta ya palingan teman-teman suruh ganti sekitar 1,5 ya atau 2 juta gitu teman-teman. Tapi enaknya kalau kita pakai rumah yang sebelumnya udah ditinggalin orang tuh, kita tuh tinggal kayak terima beres gitu teman-teman. Biasanya tuh rumahnya tuh udah kayak terawat, udah dibangun belakangnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita masih dapat rumah masih kosong gitu ya, mau nggak mau nanti kalau belum ada kayak belakangnya gitu ya kita harus bangun gitu. Yang selanjutnya yang harus disiapin yaitu teman-teman setelah menikah, setelah jadi ibu persit mau kerja atau tidak ya. Jadi tuh jangan shock kultur gitu ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman sebelum nikah itu kerja, terus
saat sudah menikah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga gitu ya. Terus tiba-tiba teman tuh shock gitu, kaget, yang biasanya beraktivitas kerja ketemu teman-teman tiba-tiba diem di rumah nunggu suami kerja sendiri, nggak ada temen, nggak ngapa-ngapain, nanti teman-teman stres atau gimana gitu ya. Jadi tuh dipikirin bener-bener teman-teman, besok tuh setelah nikah tuh teman-teman mau apa gitu. Kalau emang teman-teman mau jadi ibu rumah tangga saja ya harus disiapin mentalnya gitu. Kok misal di siang hari gitu ya, ditinggal suami, dan kebanyakan juga ibu persit kan ada yang kerja gitu ya, nggak semua ibu persit kan di rumah gitu ya. Jadi ya teman-teman harus harus bisa menyesuaikan lingkungannya. Kalau bisa teman-teman, saran aku saat pengajuannya gitu ya, atau setelah pengajuannya itu teman-teman tuh bisa cari pekerjaan di situ. Jadi nanti gitu ya, kalau teman-teman sudah selesai menikah lalu pindah ke asrama, teman-teman tuh udah dapat pekerjaan gitu loh teman-teman. Jadi nggak sempet nganggur gitu. Dan karena apa, itu pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Dulu aku sebelum nikah kan aku kerja nih. Nah dulu tuh cita-cita aku tuh pengen jadi ibu rumah tangga aja, leha-leha di rumah. Tapi saat aku udah nikah, aku cuma diem di asrama, itu aku shock banget teman-teman. Kayak boring ya. 1-2 bulan pertama tuh enak teman-teman, cuma diem di rumah. Tapi selebihnya itu capek, kesel, nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya aku kerja dong. Iya, jadi tuh emang udah terbiasa kerja, sudah terbiasa beraktivitas, ketemu orang banyak, ketemu teman-teman gitu ya, bisa ngobrol, bisa main gitu kan. Tiba-tiba di rumah tuh ternyata tuh aku nggak bisa gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan sampai ya kayak gitu. Nah, yang terakhir yang harus dipersiapkan yaitu jelas udah pasti banget, yaitu hafalan teman-teman. Mau itu hafalan lagu Persit, Pancasila, pengetahuan umum, doa-doa harian, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, untuk hafalannya teman-teman sudah pernah aku share nih ya, udah ada videonya, teman-teman bisa cek gitu ya, yang harus dihafalin apa aja gitu ya. Dan juga kita harus menghafalkan tentang keluarga kita, silsilah keluarga kita, kemudian tentang keluarga calon suami kita, seluk-beluk suami kita gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman yang harus dipersiapkan sebelum pengajuan nikah TNI. Jadi emang banyak banget ya teman-teman, lumayan ribet gitu ya, penuh perjuangan agar bisa menikah dengan anggota TNI. Nah, kira-kira teman-teman ada lagi nggak sih yang harus disiapin apa? Mungkin aja tadi aku ada yang kelewat. Boleh dong komen di bawah, atau sekedar mau sharing-sharing bisa juga dong, juga komen ya di bawah atau DM di Instagram aku. Nah, cukup sekian ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.